Syarifuddin Hasan lebih dikenal dengan panggilan Syarif Hasan. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, tanggal 17 Juni tahun 1949. Sejak sekolah dasar hingga menengah diselesaikan Syarif Hasan di kota Makassar. Ia sekolah di SD Negeri Makassar, SMP Islam Makassar, dan Semea Negeri 3 Makassar. Lulus dari Semea, ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana Unkris Jakarta. Bahkan dalam perjalanan pendidikannya, ia juga mengambil program Magister Manajemen dari Unkris dan mengambil program Magister Business Administration di California State University, AS, serta program doktor di Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, pada tahun 2007. Lulus kuliah, Syarif Hasan menekuni di dunia usaha. Pada tahun 1973 hingga tahun 1979, ia bekerja di PT United Tractor dan jadi Direktur Utama PT Barita Multi Recon pada tahun 1979 hingga 1985. Pada tahun 1985 hingga tahun 2004, Syarif Hasan menjabat Komisaris PT Insan Fajar Cakrawala. Syarif Hasan juga mendirikan dan mengelola perusahaan dengan nama PT Mesa Cipta Pratama pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Sukses di dunia usaha, Syarif terjun ke dunia politik. Dalam berorganisasi bukan hal yang baru bagi Syarif Hasan. Sejak usia belia, Syarif sudah terlibat aktif di organisasi pelajar. Ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar SMA, Ketua HMI. Dalam politik ini, Syarif bergabung dengan Partai Demokrat. Pada pemilu 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI di Komisi Si dan Panitia Anggaran DPR. Pada pemilu berikutnya, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR. Tapi dia tinggalkan karena dalam waktu bersamaan Syarif ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Karir politik Syarif Hasan makin lengket dengan SBY. Selain duduk di kabinet, dia ditunjuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena pada waktu bersamaan masih menjabat Presiden. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat periode tahun 2010 hingga tahun 2015. Orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono ini pada pemilu 2014 terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Pasca Kongres Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Umum terpilih SBY mengangkat Syarif Hasan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Keluarga, istri, Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos. Jumlah anak, 4 orang anak. Pendidikan, SD Negeri Makassar, SMP Islam Makassar, Semea Negeri 3 Makassar, Fakultas Ekonomi Unkris. Magister Manajemen, Unkris, Jakarta. Magister Bisnis Adem, California State University, Amerika Serikat. Program doktor di Universitas Persada Indonesia, YAI, Jakarta, 2007. Karir, Ketua Ikatan Pelajar SMA se-Sulawesi Utara. Ketua HMI, Ketua Komite Anti Narkotika Indonesia, KANI. Pegawai PT United Tractor tahun 1973 sampai tahun 1979. Direktur Utama PT Barita Multi Recon tahun 1979 sampai tahun 1985. Komisaris PT Insan Fajar Cakrawala tahun 1985 sampai tahun 2004. Pendiri dan pengelola PT Mesa Cipta Pratama tahun 1998 sampai tahun 2004. Ketua DPP Partai Demokrat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Anggota DPR Komisi Si dan Panitia Anggaran DPR, tahun 2004 sampai tahun 2009. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, tahun 2009 sampai tahun 2014. Ketua Harian Partai Demokrat, 2014. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tahun 2015 sampai tahun 2020.
Syarifuddin Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarif Hasan adalah seorang politisi Indonesia yang menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, tanggal 17 Juni tahun 1949. Ia menjabat anggota Komisi Si dan Panitia Anggaran DPR pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Ia menikah dengan Ingrid Kansil, seorang presenter dan pemain sinetron yang juga menjadi anggota DPR periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Sebagai Menkop UKM, Syarif pernah mengajak masyarakat Yogyakarta tidak saja menonton tayangan TV lokal tetapi menonton tayangan CNBC. Menurut dia, pemberitaan CNBC yang memberitakan Indonesia adalah salah satu dari 3 negara China dan India yang tergabung dalam G20 yang saat ini meningkat pesat pertumbuhan ekonominya. Tayangan CNBC yang menyangkut Indonesia sangat baik untuk dilihat dan didengar untuk mendorong perekonomian Indonesia dan mengembangkan wirausaha di Indonesia. Syarif juga kerap melakukan diskusi dengan sejumlah koperasi dan UKM. Misalnya dialog yang dilaksanakan di Pusat Promosi Koperasi dan UKM Provinsi Sulut di Kairagi. Dialog tersebut membahas seputar bagaimana memajukan koperasi dan usaha kecil menengah di Indonesia khususnya di Sulut. Pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2013, Syarif mengalami kecelakaan saat iring-iringan menuju Denpasar, Bali. Beruntung, dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Saat awal terjun ke dunia politik, Syarif sudah menjadi pengusaha yang terbilang sukses. Pendidikannya pun tinggi, dia pernah kuliah di Jepang dan Amerika. Dia pandai mencari peluang di bidang apapun, tetapi yang paling menonjol adalah dalam dunia bisnis dan politik. Ya, kita akan melihat Syarif Hasan yang pandai berkomunikasi dan cerdas menempatkan diri dimanapun dia berada. Kemampuannya itu tidak datang tiba-tiba. Sejak kecil, Syarif sudah terbiasa dengan nuansa, keberanian, di lingkungan rumahnya. Ayahnya adalah seorang yang tegas, sedangkan ibunya adalah orang yang lembut penuh dengan kasih sayang. Didikan mereka berdua dan orang-orang di sekitarnya mampu membentuk Syarif hingga menjadi seperti sekarang ini. Salah satu tanda bahwa Syarif akan menjadi orang besar, adalah ketika dia akan pergi sendirian dari Palopo ke Makassar menggunakan kapal laut. Saat itu dia masih berusia 10 tahun. Walau pada akhirnya dia tidak jadi pergi ke Makassar sebab ketahuan orang tuanya, tetapi saat itulah muncul satu kalimat pendek bertenaga keluar dari mulut kecilnya sebagai penanda itu. Ketika ditanya oleh orang tuanya hendak kemana dirinya pergi menaiki kapal laut, dia menjawab, "Aku mau melihat dunia, Ibu." Ya, dunia, itulah yang ingin Syarif ketahui sejak kecil. Ambisinya untuk menjadi sang nahoda terwujud beberapa puluh tahun kemudian dalam wujud seorang pengusaha dan politisi. Dia mengunjungi banyak tempat dan bertemu banyak orang. Spektrum pergaulannya kian meluas seluas pandangannya akan dunia. Dengan semua yang telah dia raih saat ini, Syarif tetaplah Syarif. Dia akan terus menjadi nahoda minimal untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.